Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hia yang dicintai oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua sifat, yaitu sifat Jamal dan sifat Jalal ataupun sifat Qahar. Sifat Jamal adalah sifat yang menunjukkan keindahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, Allah Ta'ala memiliki sifat yang maha pengasih. Al-Ghaffar, Allah Ta'ala yang maha pengampun. At-Tawwab, Allah Ta'ala yang maha menerima taubat. Dan ada sifat Jalal ataupun Qahar, yaitu sifat yang menunjukkan keagungan daripada zat Allah. Misalnya Allah Ta'ala yang memberikan azab, Allah Ta'ala yang mematikan dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang mukmin yang benar-benar percaya kepada Tuhannya, tentu kita tidak boleh berputus asa daripada pengampunan Allah. Mengapa? Karena Allah memiliki sifat Jamal, yaitu Allah yang maha pengampun, Allah yang maha menerima taubat. Sehingga seburuk apapun masa lalu kita, sejahat apapun masa lalu kita, tetap ada kesempatan Allah akan mengampuni dosa kita. Yang penting kita bertaubat, menyesal, dan memohon ampun kepada Allah. Salah satu kisah yang paling populer di dalam Islam adalah kisah taubatnya seorang perampok. Perampok yang sangat terkenal pada masanya. Kemudian setelah taubat, beliau diangkat oleh Allah menjadi salah satu walinya, menjadi salah satu aulia Allah. Artinya orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah sosok perampok yang hidup di wilayah Khurasan, ataupun kalau sekarang Asia Tengah, pada abad ke-8, yaitu pada tahun sekitar 800 Hijriah. Beliau biasa melakukan perampokan di rute antara Abu Wardah dan Sirjis. Jangankan bertemu muka, orang mendengar nama Fudail bin Iyad akan merasa ketakutan. Artinya sebegitu jahatnya seorang sosok Fudail bin Iyad yang sekarang kita kenal sebagai waliullah. Suatu malam, sejumlah pedagang ingin melewati lembah pada jalan tersebut untuk menuju Sirjis. Mereka menyadari bahwa di daerah tersebut sangat banyak dan sangat sering terjadi perampokan. Maka ketika di dalam perjalanan, ketika membangun tenda, mereka melakukan sebuah perundingan untuk menghadapi perampok tersebut. Maka salah seorang berkata, ini sebentar lagi Fudail bin Iyad akan melancarkan aksinya dan akan merampok kita. Jadi bagaimana solusinya? Maka orang yang lebih alim mengatakan, siapkanlah panah-panah kita, kita akan memanah ke arah mereka bersembunyi. Jika panah kita mengenai sasaran, maka kita akan melanjutkan perjalanan, dan jika tidak, maka kita kembali saja. Akan tetapi, lanjut beliau, jika sekedar memanah kayaknya tidak perlu, ataupun tidak terlalu berefek kepada mereka. Namun coba kita tambahkan ayat-ayat Allah ketika berhadapan dengan Fudail bin Iyad dan kelompoknya. Masing-masing pria tersebut, artinya para pedagang yang siap-siap untuk melewati jalur perampokan daripada Fudail bin Iyad, akhirnya berjalan dan siap-siap untuk menghadapi Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya. Jadi ketika Fudail bin Iyad datang dan menyergap kafilah tersebut, salah satu di antara mereka mengucapkan salah satu daripada firman Allah yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketika mendengar ayat tersebut, tiba-tiba Fudail bin Iyad menjadi bergetar dan tertunduk lemas. Sehingga dari kejadian tersebutlah Fudail bin Iyad bertaubat kepada Allah, serius meminta keampunan kepada Allah. Allah menerima taubat beliau dan beliau diangkat menjadi salah satu walinya. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada Fudail bin Iyad tersebut? Bahwa sejahat apapun kita di masa lalu, seburuk apapun kita di masa lalu, dengan Allah yang memiliki sifat yang maha menerima taubat, maha memaafkan, jangan pernah merasa putus asa. Karena kalau kita bertaubat, sungguh-sungguh dalam bertaubat, insya Allah
Allah akan membuka jalan surga kepada kita. Allah akan membuka jalan agar kita bisa bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.